Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin para alim jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta anahnya sehingga kita sama-sama bisa duduk tafakur di masjid dengan sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan kajian Nashaikhul Ibad dan sambil kita juga niatkan dalam hati kita untuk i'tikaf. Kemudian kita intidhar ila waktu isya, kita menunggu sampai datangnya sholat isya. Fa insyaallah rangkaian yang kita lakukan ini semoga mendapatkan balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal soleh. Salat dan salam kita sanjungkan kehibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah besok di yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang muhibbin, yang cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat syafaatul khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengkaji kitab Nashaikhul Ibad, kita kirimkan Fatihah dulu untuk guru-guru kita. Kemudian kita lanjutkan dengan qasidah burdah. Semoga dengan lantaran kita membacakan Fatihah untuk guru-guru kita, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dini ahwalik natin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jam'il malaikatil muqarrabin khususan Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Syekh Abuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa khususan jami' asli karam min madrasah Qudsiyah wa mimma Ulum syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ma madha karami من تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. مصطفى بلغ مقام واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
likulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bin balligh maqam waghfir lana ya wasi'an maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Ulangin sedikit kemarin. Qala Akhnaf ibnu Qais radhiyallahu anhu, la rahata lil hasudi, tidak ada nikmat bagi orang-orang yang punya sifat iri, hasud, dengki. Wala muru'ata lil kadzubi, dan tidak ada kehormatan, enggak ada mulia lil kadzubi bagi orang-orang yang suka berdusta. Orang yang suka berdusta itu enggak hilang kehormatannya, karena orang akan melecehkannya lah, paling ngapusi. Wala khilata lil bakhili, dan tidak ada tipu daya lil bakhili bagi orang yang bakhil, yang medit, pelit. Wala wafa'a lil muluki, dan tidak ada, maksudnya rata-rata ini ngomongin ya, wala wafa'a lil muluki, dan tidak ada nepati janji lil muluki bagi raja, bagi pemerintah. Mesti banyak, apalagi mau pemilu janjinya muluk-muluk, kalau udah jadi lupa. Itu enggak lupa, memang enggak dijalanin, janji doang. Tuh. Nah ini kemarin terakhir sampai sini. Li'annahu la yustahya wa la yukhafu min ahadir ra'iyati. Karena seorang raja itu walaupun enggak tepat janji, la yustahya, tidak ada rasa malu, wala yukhafu min ahadir ra'iyati, dan tidak ada rasa takut dari rakyatnya. Dari person individu rakyat itu nggak ada wedi, nggak ada rasa takut. Makanya dia janji-janji doang, udah jadi ngelenggang aja, ngelupain. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, sinfani, ada dua golongan min ummati, idza solahu solahatil ummah, ada dua golongan yang apabila dua golongan ini baik, maka umatnya akan menjadi tentrem, akan menjadi baik juga. Siapa? Yang pertama al-umara'u, para pemimpin. Lalu pemimpinnya cakep, rakyatnya mesti ikut cakep. Wal fuqaha'u, dan ahli fikih, ulamanya. Ini harus gandengan nih. Umara'nya bagus, ulamanya bagus. Ulamanya benar-benar alimun ya'malu bi'ilmihi, yang alim, yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Kalau ini dua ini sejalan, umaroknya amanah dengan kepemerintahannya, ulamanya amanah dengan ilmunya, maka rakyatnya mesti bagus, rakyatnya akan tentrem. Tapi kalau salah satu aja ini nggak bener, kacau udah. Ahli fikih atau ulamanya bodohin masyarakat, yang halal diharamkan atau yang haram diremeng-remengin, ya kan? Yang remeng-remeng dihalalin, kacau jadinya. Ditanyai masalah bagaimana hukumnya makan daging babi, wah, umpama nih apa makan daging anjing, wah di Al-Quran nggak ada itu tentang keharamannya anjing, umpama. Wah, ini kan bahaya jadinya.
nyesatin, bahaya. Makanya kalau ulamanya rusak, umat ikut rusak. Pemerintahannya rusak, rakyat ikut rusak. Jaminan tuh. Rawahu Abu Naim waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan tahlika ra'iyatu wa in kanat zalimatan musiatan idza kanat wulatu hadiyatan mahdiyatan. Rakyat itu tidak akan rusak, tidak akan hancur, akan selamat lah bahasanya, walaupun mayoritas rakyat itu perbuatannya dolim dan jelek. Rakyat itu mayoritas rata-rata perbuatannya elek-elek rakyat. Tapi idza kanat al-wulatu hadiyatan mahdiyatan, tapi pemerintahannya cakep. Pemerintahannya cakep itu dalam arti ya, berjalan menurut syariat yang benar, menurut undang-undang itu dijalanin benar-benar. Itu walaupun rakyatnya rusak nggak ada masalah, bisa diatur, Pak. Rakyatnya masih bisa dikendalikan. Tapi kebalikannya, walakin tahlika ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyatan idza kanatil wulatu zalimatan musiatan. Tetapi rakyat akan rusak walaupun rakyatnya itu baik-baik, ahli ibadah, ahli masjid, ahli ngaji, tapi pemerintahannya sangat zalim dan jelek, maka akan tunggu kehancurannya. Kok bisa? Bisa. Tulis, dicekel, yang meramaikan masjid ditangkepin, selesai. Masjid close, tutup dengan fitnah macam-macam. Umpama nih, bisa nggak? Bisa. Makanya kalau pemerintahannya rusak, walaupun rakyatnya baik-baik, akan hancur. Tapi kebalikan, kalau rakyatnya jelek-jelek, tapi pemerintahannya itu benar-benar bagus, tetap akan hidup. Nah, itu hadisnya bunyinya gitu. Ini hadis nih. Tapi memang benar. Rawahu Abu Naim. Ruya anna Abu Bakrin angsada min bahril basit. Diriwayatkan sesungguhnya Abu Bakar angsada itu menyanyikan lah, mensairkan dengan bahar basit. Nah, jadi kalau bilang apa namanya lagu-laguan, dibikin lagu itu dolim, bid'ah, itu semestinya enggak. Karena dulu para sahabat juga bikin syair. Itu kalau ini kan dilaguin syair itu. Lagunya gimana wa alam. Kalau enggak salah bahar basit itu gini, tapi aku enggak fales. Idza aradta syarifan nasi kullihim, gini. Itu bahar basit kalau nggak salah bunyi gitu. Fangdur ila malakin fizi miskinin. Idza aradta syarifan nasi kullihim, kalau engkau kepingin mengetahui mulianya manusia seluruhnya, fangdur, maka lihatlah, amatilah, ila malikin fizi miskinin, bagaimana rakyatnya bersikap terhadap orang miskin. Izin itu gak salah artinya bersikap ya. Kalau kamu kepingin lihat masyarakat atau manusia-manusia umumnya di negara itu, maka lihatlah bagaimana rajanya, gitu loh, terhadap orang miskin. Bagaimana rajanya? Dzakalladzi hasunat fin nasi siratuhu wa dzaka yasluhu lid-dunya walidini. Pales ya. Dzakalladzi hasunat fin nasi siratuhu. Kalau maliknya tadi berbuat baik terhadap perjalanannya, itu berbuat baik terhadap masyarakat, kepada manusia, wadzaka yasluhu lidunya walidini,
Kalau mereka perjalanannya bagus, maka wadzaka yasluhu lidunya wal dinihi, maka dunianya dan agamanya akan bagus. Kalau maliknya tadi pemimpinnya, rajanya itu terhadap manusia, terhadap orang miskin itu perbuatannya bagus, maka akan menjadi yasluhu lidunya wal dini. Dunianya juga akan bagus, agamanya akan bagus. Insya Allah nggak ada kemiskinan kalau tidak mementingkan perutnya sendiri. Kenapa Indonesia ya? Kenapa negara kita kurang makmur? Ya mungkin ada salah di antara ini. Antara ini ada kesalahannya. Kemungkinan banyak korupsi. Kemungkinan kalau bikin hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, kata Jainuddin gitu, Ustaz Jainuddin. Ya udah selesai. Kalau korupsinya gede-gedean malah penjaranya sebentar gitu. Maling ayam kepurukin, habis kadang dibakar hidup-hidup. Ini ngeri. Artinya apa? Kalau pemerintahannya bagus, insya Allah rakyatnya bagus. Wala sudadal lisai'il khuluqi, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang buruk akhlaknya. Wah, akhlaknya jelek itu enggak mulia, Pak. Orang gualak epol, enggak adil, tukang marah-marah, enggak ada sopan, enggak ada mulianya dia. Memang orang takut di depannya, tapi bukan wibawa. Takut doang, ya ada Nurdi takut, wah nanti bentak-bentak, udah minder duluan. Bukan hormat karena mulianya, bukan, tapi karena takut, wah lewat ketemu dia dipalak, wah udah ketakutan lari. Nah, ini nggak ada mulia-mulianya sama sekali. Seandainya kita berhadapan itu takut karena kegalakannya itu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala su'ul khuluqi su'mun, jeleknya akhlak itu su'mun, ya memang jelek, perbuatan yang jelek. Wasirorukum aswa'ukum khuluqan, sejelek-jeleknya dari kalian adalah orang yang akhlaknya jelek. Sejelek-jeleknya dari kalian itu adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Tukang bohong gitu, tukang nipu, terus pokoknya jelek akhlaknya, jelek, nggak ada sopan gitu. Ada orang tua di depannya, kita anak lebih muda kentut sembarangan, itu termasuk akhlak itu, nggak sopan. Umpama nggak ada akhlak. Rawahu Al-Khatib waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal khuluqas sayyi'a yufsidul amal, sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal, kama yufsidul khallu al asal, seperti merusaknya cuka al asal kepada madu. Aku nggak tahu, belum pernah cuka dicampur madu kok bisa ngerusak, gimana itu, Pak? Karena di sini hadisnya rusaknya amal disebabkan oleh akhlak yang buruk itu seperti ngerusaknya cuka terhadap madu jadi rusak. Maksudnya udah nggak enak atau gimana? Saya belum pernah campur itu cuka sama madu. Rawahul Askari waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai hamba-hamba Allah oleh Allah, Allah lebih mencintai hamba-hambanya, gitu aja lah. Ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang mempunyai akhlak yang baik. Makanya Nabi Muhammad itu bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Yang paling pertama itu, saya diutus tidak lain dan tidak bukan untuk membenahi akhlak, untuk berakhlak yang baik masyarakat supaya akhlaknya mulia. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala
Makarimul akhlaki min a'malil jannah. Akhlak yang mulia, gitu aja lah. Orang yang berakhlak yang mulia itu min a'malil jannah, dari sebagian amal-amal ahli surga. Jadi kita berakhlak, mau masuk surga itu termasuk, ya dibilang gampang, kita berakhlak mulia aja udah dapat satu tiket kunci masuk surga. Akhlak mulia. Salah satunya akhlak mulia yang kita terapkan apa? Sopan terhadap yang lebih tua, menyayangi terhadap yang lebih kecil, ya kan? Terus tidak meremehkan terhadap sesama, meremehkan. Ya lu, siapa lu? Jangan ngeremehin. Itu sombong. Nih, wa angsada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bi bahril basit. Ini juga sama. Para ulama itu, para sahabat itu bikin bahar, bikin syair, bikin lagu juga. Kalau bilang lagu itu sesat, enggak. Para sahabat bikin. Cuman bahasa Arab aja, bukan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena memang orang Arab. Innal makarimal akhlaqu mutahharatun. Sesungguhnya kemuliaan akhlak itu mutahharatun, disucikan. Jadi orang yang berakhlak mulia itu termasuk orang-orang yang berbuat amalan yang suci. Fal aklu awwaluha. Yang pertama apa? Akal. Fal aklu awwaluha. Yang termasuk golongan akhlak yang mulia itu akal itu nomor pertama. Pertama itu akal. Ntar di bawah ada keterangannya kenapa akal. Wadinu tsaniha, yang kedua agama. Kalau kita sudah beragama dengan lurus, itu sudah memenuhi kriteria yang orang yang berakhlak. Wal ilmu tsalitsuha, nomor tiganya adalah ilmu. Wal hilmu rabiuha, sifat lemah lembut, aris itu ya lemah lembut, low profile. Itu keempatnya. Wal judu khamisuha, sifat dermawan, itu urutan kelima. Wal urfu sadisuha, dan kemuliaan, sifat kemuliaan itu bisa menjaga diri, ya muru'ah lah hampir mirip. Nomor 6-nya. Wal birru sabi'uha, berbuat baik itu ketujuhnya. Wasabru thaminuha, yang kedelapannya adalah sabar. Wasyukru tasiuha, yang kesembilan adalah syukur. Walinu ashiruha, yang ke-10 adalah lin itu gampang, Pak. Orangnya itu enggak nyusah-nyusahin gitu, lembut, enggak bikin orang lain itu susah itu. Gampang lah, umpamane dimintain tolong itu ada waktu, Pak Triadi tolong dong, itu ada minta bantuan masang terpal, ada waktu, oke, ayo jalan. Nah itu namanya seartian lain kayak gitu, linul, lemah lembut, gampang. Wal muradu bil akli, kenapa akal nomor 1? Wal muradu, yang dikehendaki bil akli, dengan akal, kama fil hadis, ijtinabu maharimillahi wa adai faraidillah. Yang dimaksud akal di sini adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah dan mendatangi atau melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan Allah. Itu nomor 1. Akhlak nomor 1 itu adalah akal. Terjemahannya akal di sini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Boleh dibilang apa? Takwa. Makanya dia urutannya nomor 1. Wala radda liqada'illahi, wala radda, dan tidak akan bisa menolak liqada'illahi, kepada takdirnya Allah, terhadap qada itu ketentuannya Allah, li takdirihi, kepada takdirnya Allah, al asya'a wa iradatihi laha, dan kehendaknya Allah. Semuanya al asya itu semuanya. Jadi tidak bisa kita itu menolak dari
qada dan qadarnya Allah. Kita udah berjalan, udah kita terima apa yang Allah tuliskan. Nah, kalau gitu kita anteng aja di rumah. Kalau datang rezeki datang sendiri, bukan begitu. Takdir itu enggak kayak gitu. Pasrah bongkoan itu ya enggak. Tetap dilalui dengan ikhtiar, karena kita punya akal tadi. Kita punya akal harus ikhtiar. Mosok kita tiba-tiba anteng di rumah. Kalau ada orang datang rezeki, kalau mau datang ada orang ngirimin, ya itu namanya on, itu namanya. Kan kita dikasih akal, mau anteng aja. Yang penting wiridan gitu kan, wiridan doang gitu. Siapa yang mau ngasih? Orang yang ngasih juga lama-lama bosen. Ngasih orang nggak pernah mau kerja gitu. Makanya paling pas itu umpama nih. Kita mau ngasih seseorang yang masih mampu nih, tenaganya masih ada, ngasihnya jangan polosan. Caranya gimana? Ya kasih kerjaan dikit, walaupun upahnya ntar, karena kita niatnya ngasih agak gede, suruh lah kayak Pak Presiden suruh cetin, padahal nggak ada, cuman sedikit doang, kepen sedekah nih. Kalau langsung ngasih kan bleng gitu, kayaknya gimana gitu. Kasih kerjaan dulu dikit, nggak apa-apa niatnya bersedekah. Atau yang lain lah, kasih kegiatan. Gitu. Apakah itu enggak menghina orang? Ya enggak, justru kalau kita tiba-tiba ngasih itu malah kalau orang yang enggak terima dikira malah menghina. Tapi kalau dikasih kerjaan dulu kan ada mengeluarkan tenaga walaupun cuma sedikit, baris itu disedekain. Mungkin sampai sini ada yang perlu dibahas. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Ada. Wal maqalatul khamisatu asharata, makalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama, ada sebagian ahli hikmah ditanya. Seperti Allah di sini ba'dul hukama itu alladzina yajurrul umur, yaitu orang-orang yang beredel, yang mengupas beberapa masalah. Ya, ahli hikmah itu yang bisa ngupas, ya rujukan orang untuk mengupas masalah-masalah. Apa pertanyaannya? Hal ya'riful abdu idza taba anna taubatuhu kubilat amrudat. Orang ahli hikmah ditanya, apakah seorang hamba yang bertobat idza taba, ketika orang itu bertobat, tobatnya diterima atau ditolak? Bisa enggak Pak jawab gitu? Sambil ditanya orang ahli hikmah tadi, ditanya, apakah engkau bisa mengetahui orang yang tobat, ada seseorang yang tobatnya itu diterima apa ditolak? Iso ngerti enggak Pak kita ya? Ya susah lah. Pertanyaannya sudah, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatuhu kubilat amrudat. Apa seorang hamba itu tahu tobatnya diterima atau ditolak? Ahli hikmah kan jawabnya bingung. Saya beristighfar nih, astagfirullahaladzim. Terus kira-kira itu tobat saya itu diterima apa enggak? Istighfar saya itu diterima apa enggak? Qala la ahkamu fi dzalika, saya enggak ngerti, saya enggak bisa menghukumi itu. Saya enggak ngerti. Pertanyaan susah sih. Ai fi kauni taubatil abdi makbulatan au mardudatan. Saya enggak ngerti tobatnya hamba tadi ditolak apa diterima. Walakin lidzalika, tetapi perbuatan tobat tadi likubuli taubati, maksudnya diterimanya tobat tadi alamatun, ada tanda-tandanya. Jadi orang yang tobatnya diterima itu ada tanda-tandanya. Sittatun, ada 6 alamatnya, ada 6 alamatun sittatun, ada 6 alamat tobatnya diterima. Dan itu kita coba ntar periksa diri kita masuk enggak itu. Pertama, ayyara nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'asi.
Seseorang tadi sadar bahwa dirinya itu bukan orang yang maksum. Maksum apa maksum? Maksum itu terjaga dari perbuatan maksiat. Nah ini saya yakin kita semua mesti paham itu, mesti ngerti bahwa kita ini bukan maksum. Artinya apa? Mesti satu saat atau kemarin atau nanti mesti jatuh ke dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena kita bukan maksum. Kalau nabi itu maksum, para nabi itu semuanya maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Makanya kalau sedikit aja menurut kita nggak maksiat, bisa jadi di hadapan Allah kurang baik. Contohnya satu saat Nabi Yakub, ini menurut riwayat yang pernah saya dengar nih, Nabi Yakub siapa? Nabi Yakub siapa, Bu? Pak? Nah, bapaknya Nabi Yusuf atau mbah moyangnya Bani Israel. Nabi Yakub itu satu saat pas sholat, di sebelahnya itu Nabi Yusuf sedang tertidur. Nggak tahu sedang tertidur apa sedang main, nggak tahu dah. Pokoknya ada di sebelahnya itu Nabi Yusuf. Dia pas sholat itu ngelirik, cuman ngelirik doang tuh, ngeliatin anaknya yang sedang tidur. Itu dihukum oleh Allah matanya, mohon maaf, buta. Itu makanya pas Nabi Yusuf sudah menjadi orang besar, itu bajunya Nabi Yusuf dikirimkan ke bapaknya, dilapin ke mukanya, sembuh matanya. Itu lantaran sakit matanya itu, saya bilang sakit mata lah, dibikin oleh Allah, nggak ngelihat. Itu lantaran menurut yang saya dengar itu pas sholat ngelihat Nabi Yusuf. Padahal karena Nabi Yusuf itu sangat luar biasa, ganteng banget. Itu cuma ngelirik aja, Allah cemburu. Allah itu mohon maaf loh, jangan salah tafsir. Kenapa kita tidak boleh maksiat? Karena Allah itu cinta kepada kita. Kalau kita sampai berpaling ke lain, Allah cemburu. Allah cemburu. Makanya Nabi melirik sedikit aja, Allah cemburu, kasih gitu. Karena Allah sangat cinta kepada kita. Kalau ibadah kita itu, mohon maaf nih, kalau sudah tingkatan kelas kakap, udah nggak mikir pahala, udah nggak mikir. Karena saya ibadah karena Allah, udah nggak ada mikir mau dikasih pahala 70 derajat, 80 derajat, 1000 derajat, udah nggak mikir ke situ. Kalau para wali-wali Allah, ya ibadah aja. Karena apa? Memang ini tugas kita. Wa ma khalaqtul insa wal jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tugas saja. Dan rasa mahabbah para alim, para nabi itu kepada Allah luar biasa. Nah, itu makanya sedikit aja itu menurut Allah, mungkin menurut kita kan nggak masalah. Sampean sholat ada yang berisik aja, hati kita ngomong, ih ganggu banget, berisik. Kalau langsung dikasih teguran ya kita, wah tiap hari itu kita ditegur sama Allah. Tapi kemuliaan umat Nabi Muhammad itu nggak apa-apa gitu. Kadang kita bukan yang ngelihat, kadang di depan kita pas sholat TV masih ambil nonton sinetron. Kita sholat dalam posisi sholat, depan kita ada TV nyala, bacaan mata nonton. Berarti kita nih seru juga ya nonton. Apalagi pas nonton bola, sayang kan, tengah malam mainnya kita sholat tahajud, tengah-tengah mau batalin, sayang gitu kan. Nonton bola dia. Jadi lahir kita sholat, batin kita nonton bola. Itu kalau kelas kita dikelaskan kayak Nabi, wah kena semprot terus kita. Beda makanya. Kalau kita itu bukan maksum, fayajuzu wuqu'aha fiha, maka kita itu bisa jadi jatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya kalau kita dengerin itu khutbah itu,
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ketika kalian jatuh ke dalam satu keburukan maka diiringi keburukan itu dengan perbuatan baik. Kalau kita maksiat nih, kita mohon maaf nih, habis pokoknya berbuat maksiat, kita yang tahu dolim gitu, cepet-cepet diganti perbuatan baik. Fa insyaallah tamhuha, itu akan ngelebur perbuatan buruk kita gitu. Wathaniyatu yara fi qalbihi al-faraha ghaiban wal hazana syahidan. Ini tanda-tanda yang kedua. Yang kedua tandanya orang yang tobatnya insya Allah diterima, yaitu melihat di dalam hatinya itu kegembiraannya itu hilang. Biasanya kan sukacita ketika kita bertobat itu sedih rasanya. Karena apa? Merasa perbuatan-perbuatan yang kemarin itu ternyata banyak perbuatan yang salah. Wahazana syahidan, dan jadi kita sedih. Sedihnya apa? Karena kita merasa perbuatan yang kita telah lakukan itu mendatangkan dosa. Nah, itu tandanya itu. Tapi kalau kita tetap maksiat, tetap gembira aja, ya nggak tahu tobatnya diterima apa enggak. Istighfar mah istighfar. Watali satu, yang ketiga, yaqrubu ahlal khairi wa yubaidu ahlas syarri. Yang ketiga tandanya orang tobatnya diterima, yaitu senang mendekati orang-orang yang baik, orang-orang baik gitu aja lah. Senang berhubungan dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Senang dia ketemu orang-orang yang ahli ibadah, ketemu orang-orang yang berakhlak mulia, ketemu orang-orang yang ahli ngaji, seneng, bahagia itu. Memang yuqarribu ahlul khair. Wa yubaidu ahli syarri, dan menjauhi ahli-ahli kemaksiatan. Karena kita belum kuat, Pak. Kalau mungkin kelasnya Gusmi itu memang dia dakwahnya di tempat-tempat kayak gitu, dia kebal. Kalau kayak kita, mohon maaf, sebulan aja kita kumpul sama orang tukang mabuk, tukang judi, ya paling tidak ketularan omongannya kalau nggak ketularan judinya. Kalau tidak umpama nih judinya kita nggak ketularan nih, mabuknya kita masih bisa jaga mungkin, tapi mulutnya susah. Karena orang mereka itu kalau ngomong apa namanya, sekenanya. Mebon bin keluar semua, barangnya sendiri sebutin. Itu kalau kita kumpul mereka, mohon maaf nih, kita belum kuat, paling tidak kena virusnya omongan, paling tidak itu seminim-minimnya. Nah, kalau lebih nggak kuat lagi, ya nyoba-nyoba, selesai. Lah ini orang-orang yang tobatnya insya Allah diterima udah nggak deket-deketin gitu lagi, berusaha jauh. Berusaha jaga jarak supaya apa? Tidak terjerumus lagi. Khaufan minal wuku'i fil maksiati. Kenapa menjauhi ahli maksiat, ahli orang-orang yang berbuat jelek? Karena takut jatuh lagi ke dalam kemaksiatan. Tujuannya itu aja. Tapi secara zahir jangan jauhi, Pak. Secara zahir bermasyarakat tetap, gubung mereka tegur sapa tetap. Yang tidak boleh itu ikut gerumbiak-gerumbiuk gitu loh. Yuk diajak ke night club jalan, yuk diajak ke tempat perjudian jalan, nah itu ya nggak boleh. Tapi kalau tegur sapa secara ngobrol umum gitu nggak masalah, nggak jadiin dosa. Yang nggak dosa itu nimbrung ke kelompoknya itu. Nah itu bahaya. Kenapa bahaya bagi kita? Takutnya kitanya yang nggak kuat. Bukan apa, kitanya yang masih lemah. Karena apa? Pengaruh, Pak, itu. Pengaruh. Saya dulu punya temen itu. Kumpulannya mohon maaf nih, bencong ya. Apa namanya bencong ya? Waria. Kumpulannya waria, Pak. Padahal teman saya itu sekolah pesantren. Nah ini sampai detik ini belum nikah, Pak. Itu benar. Terus ngomongnya itu benar, kemenyek banget.
Rahim kapan datangnya? Gaya-gayanya itu tamunya di rumah nggak ada cewek-cewek ya, temennya kayak gitu-gitu. Apa ketularan, Pak? Endol gitu maksudnya. Udah ketularan. Kenapa? Memang kumpulannya gitu. Makanya nular itu. Jangan coba-coba kalau kita belum kuat. Kumpul-kumpul sama waria ketularan sampean. Itu artinya apa? Jagalah kita, deketin orang-orang soleh, deketin orang-orang alim, deketin ulama-ulama yang bisa membimbing kita menuju jalan yang lurus. Fa insya Allah kita nggak tersesat. Itu kalau kita sampai salah pergaulan, anak-anak kita terutama, mungkin kalau kita bisa nih, anak-anak kita Pak, anak-anak kita yang kita bimbing, anak-anak kita dengar adzan masih tongkrong-tongkrongan, nggak ada ewuh-ewuhnya orang tua lewat, itu udah biasa sekarang. Dulu zaman ke saya Pak, saya itu dekat masjid rumahnya. Kalau ada orang udah pergi ke masjid, umpama saya malas ke masjid, busuk lari ke dalam, izin, serius. Apalagi ketemu guru ngajinya, beleh, nggak berani nongol. Nah sekarang, ya Pak, kadang-kadang pura-pura nggak dengar, kadang-kadang pura-pura nggak lihat. Ini udah akhlaknya itu udah jauh banget. Ya ini aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Isya jam berapa, Wan? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Mungkin ada yang perlu dibahas, monggo. Masih 3 menit. Hah? Apa kita teruskan? Kalau nggak ada kita teruskan aja 5 menit sayang. Warabi'u yang keempat, yarol qalila minad dunya katsiran fayakhudhu minha biqadri daruratihi wa yarol katsira minal amalil akhirah qalilan fayatlubuhu ziyadata alaihi. Orang yang insya Allah tobatnya diterima itu kalau melihat urusan dunia walaupun sedikit dia anggap tetap gede. Umpama nih kita hari ini dapat narik dapat 50.000, biasanya itu dapat 200.000. 50.000 dibanding 200.000 gede mana? 200.000. Tapi melihat di 50.000 itu syukurnya luar biasa, karena dianggap itu hal yang besar, alhamdulillah. Dan ketika melihat orang lain dapat lebih gede, tidak ada rasa iri. Santai aja, memang rezekinya segitu, orang lain mau diapain, mau dipaksain, enggak bisa. Nah itu. Tapi kalau melihat urusan akhirat, wa yaral katsira minal amali akhirat, ketika dia melihat urusan akhiratnya dia sendiri banyak itu, tapi dia menganggapnya sedikit. Belum berbuat apa-apa hari ini aku, padahal udah sholat duha, udah sholat jamaah, udah baca Quran, udah ngajarin bocah, itu merasa belum beramal apa-apa. Itu orang yang ciri-ciri orang yang diterima tobatnya gitu. Jadi kalau melihat urusan akhirat yang dia lakukan walaupun banyak, dianggap belum berbuat apa-apa, masih sedikit banget. Oh saya ngajar karena saya mengharapkan duit, umpama saya itu masih melihat cacatnya diri. Insya Allah kalau kita masuk ke golongan orang-orang ini, insya Allah tobat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu salah satu alamatnya. Demikianlah dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan minggu depannya lagi kemungkinan. Insya Allah kita sama-sama mungkin berapa kali pertemuan karena sudah mendekati puasa, tapi bukan hari ini ya. Berapa kali pertemuan lagi kita tutup pengajian nanti untuk sementara tawakufan. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.